Halo, jumpa lagi dengan saya Evoni Silvino Violita. Kali ini pada seri akuntansi manajemen. Subtopik kita kali ini adalah cost behavior atau perilaku biaya. Learning objektif kita yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana fungsi biaya linier dan perilakunya. Yang kedua, kita akan membahas tentang pentingnya hubungan kausalitas dalam mengestimasi fungsi biaya. Kemudian pada bagian ketiga kita akan mendiskusikan tentang metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya. Terakhir kita akan melihat bagaimana suatu fungsi biaya dibuat atau diestimasi dengan menggunakan analisis kuantitatif. Nah, fungsi biaya, kalau kita lihat dari definisinya, itu merupakan deskripsi matematis tentang bagaimana suatu biaya berubah ya sesuai dengan perubahan pada aktivitas atau cost drivernya. Ya. Kemudian dalam membuat fungsi biaya yang bersifat linier ya atau fungsi biaya linier, kita membutuhkan dua asumsi. Yang pertama adalah bahwa kita membutuhkan hanya satu cost driver. Jadi asumsinya kita menggunakan hanya satu cost driver. Yang kedua, perilaku biaya diperkirakan bersifat linier dalam suatu relevant range tertentu yang biasanya adalah berupa kapasitas. Jadi selama masih dalam kapasitas tertentu diasumsikan biaya fix bersifat tetap dan biaya variabel per unit itu bersifat tetap juga. Nah, terdapat tiga jenis biaya. Yang pertama adalah biaya variabel. Ya, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan tingkat aktivitas atau output yang dihasilkan. Contohnya adalah biaya material. Jadi katakanlah dalam membuat suatu meja kita membutuhkan 2 meter persegi papan, maka setiap kita membuat satu unit kita akan mengkonsumsi satu atau menggunakan 2 meter persegi papan. Pada saat kita membuat unit kedua, kita akan menambahkan lagi, kita membutuhkan lagi 2 meter persegi papan berikutnya. Demikian seterusnya sehingga total biaya yang keluar itu bertambah setiap kali output atau setiap kali unit kita hasilkan. Biaya labor tetap atau biaya tenaga kerja tetap itu juga bersifat variabel. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap ya atau fixed cost. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah walaupun terdapat perubahan pada aktivitas atau volume output yang dihasilkan pada relevant range tertentu. Ingat, pada relevant range tertentu sesuai tadi dengan asumsi kita bahwa kita bergerak pada suatu relevant range tertentu. Biasanya adalah tingkat kapasitas usaha. Contoh dari fixed cost adalah supervisor. Ya, seorang supervisor katakanlah digaji berdasarkan bulanan ya. Apakah karyawan yang disupervisi menghasilkan 10 unit, 30 unit, 50 unit selama masih dalam suatu kapasitasnya, maka biaya supervisi ini tidak akan bertambah. Ya. Biaya listrik, biaya utility juga seperti itu. Katakanlah kita membutuhkan listrik untuk satu gedung. Selama produk itu masih diproduksi pada gedung yang sama, berapapun unit produksi yang dihasilkan, maka biaya untuk sewa gedung tersebut, listrik untuk gedung tersebut itu juga bersifat tetap. Ya. Kemudian biaya mix atau biaya campuran atau sering juga disebut dengan semi variable cost. Semi variable cost adalah cost yang di dalamnya terkandung variable cost maupun fixed cost. Ya. Contohnya adalah suatu biaya yang apabila katakanlah dalam sampai menghasilkan misalnya 50 unit, maka costnya sama. Kalau kita menambah unit berikutnya, menambah lebih dari 50 unit, maka costnya akan bertambah sesuai dengan pertambahan unit yang kita produksi. Nah, apabila terdapat nature dari biaya seperti ini, maka ini disebut sebagai mixed cost. Nah, kalau kita lihat ya, cost behavior tadi dalam bentuk grafik, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi
fixed cost secara total itu akan bersifat tetap, ya, sama pada relevant range tertentu. Sementara unit cost-nya, semakin banyak unit yang kita produksi, maka unit fixed cost per unit akan makin berkurang karena jumlah yang sama dibagi dengan jumlah produksi yang semakin banyak. Variable cost sebaliknya secara total dia akan bersifat proporsional, bertambah seiring dengan pertambahan unit produksi. Sementara variable cost bersifat tetap. Seperti contoh pada grafik ini, katakanlah untuk memproduksi satu unit produk, maka kita membutuhkan 5 rupiah atau $5 per unit, ya. Maka setiap kali unit yang kita kita produksi, maka kita membutuhkan tambahan 5 unit biaya. Jadi misalkan per unit kita membutuhkan 5 liter air, sehingga kalau kita memproduksi 10 unit kita membutuhkan 50 liter air. Kalau kita memproduksi 20 unit, maka kita membutuhkan 5 kali 20, yaitu 100 unit air atau 100 liter air. Nah, bagaimana penyajian dari fungsi biaya linear, ya? Sebagaimana fungsi linear pada umumnya, ya, fungsi linear ini disampaikan atau di quotation dengan notasi seperti ini, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Y adalah dependent variable, A adalah intercept-nya, ya, B adalah slope dari fungsi linear tersebut, dan X adalah independent variable. Nah, kalau kita analogikan ke fungsi biaya, maka dependent variable ini adalah total cost yang akan kita prediksi. Intercept atau A adalah fixed cost-nya, ya, sedangkan B atau slope ini adalah variable cost per unit, ya. Sedangkan independent variable adalah cost driver atau yang menjadi pemicu dari suatu biaya. Sehingga kalau kita notasikan, maka total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost per unit dikalikan tingkat cost drivernya atau tingkat aktivitas. Nah, terlihat di sini bahwa cost driver merupakan salah satu kunci utama yang menyebabkan terjadi perubahan total cost atau yang mengendalikan atau yang memicu besarnya total cost, ya. Berarti cost driver merupakan suatu konsep yang penting di dalam fungsi biaya, ya. Kalau kita definisikan, cost driver bisa kita katakan sebagai faktor apapun yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan dalam biaya, ya, atas suatu aktivitas. Nah, cost driver juga dapat kita katakan sebagai structural determinant atau penentu struktural dari biaya atas suatu aktivitas. Cost driver merefleksikan hubungan sebab akibat, ya, antara tingkat aktivitas dan biaya yang diakibatkannya. Nah, oleh karena itu mengidentifikasi cost driver adalah sangat penting agar manajer bisa membuat strategi dan menyusun strategi bagaimana caranya untuk melakukan efisiensi, ya. Dengan memahami cost driver, dengan mengetahui cost driver yang sesuai, maka strategi efisiensi bisa dilakukan dengan lebih baik. Ini adalah beberapa contoh cost driver, ya, dan cost yang diakibatkannya. Misalnya biaya setting mesin, ya. Kalau misalnya biaya setting mesin tadi akan meningkat seiring dengan lamanya setup dilakukan, berarti setup hours itu merupakan cost driver dari biaya penyetingan mesin. Biaya distribusi atau transportasi seringkali dipengaruhi oleh jarak, oleh volume ataupun oleh berat, ya. Jadi semakin jauh kita mengirim, maka semakin besar biaya yang kita keluarkan. Bisa juga berdasarkan volume atau dipengaruhi juga oleh volume, ya. Jadi misalkan kita mengirim dengan menggunakan truk, gitu ya,
semakin besar volume yang kita kirim, maka makin banyak truk yang kita butuhkan. Berat juga bisa menjadi cost driver. Misalnya kita mengirim melalui kargo yang biaya pengirimannya berdasarkan beratnya. Jadi kalau 1 kilogram kita harus membayar Rp10.000 katakanlah, kalau kita mengirim 2 kilogram maka kita akan mengeluarkan biaya Rp20.000. Ya. Direct labor seringkali didrive oleh atau dikendalikan oleh lamanya jam kerja langsung. Jadi kalau kita membayarnya berdasarkan jam kerja, semakin lama tenaga kerja tersebut bekerja, semakin banyak biaya yang kita keluarkan. Terkadang direct labor juga sering didrive oleh unit produksi. Jadi katakanlah tenaga kerja tadi kita bayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkannya, sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin banyak cost yang kita keluarkan. Jadi bisa beragam cost driver yang kita gunakan, tergantung bagaimana proses produksinya. Kemudian kabel juga mungkin didasarkan pada panjangnya kabel, energi atau listrik katakanlah didrive oleh berapa kWh yang kita gunakan. Nah, terdapat 4 metode dalam mengestimasi biaya. Ya. Yang pertama adalah industrial engineering method. Ini adalah metode yang seringkali dipakai untuk produk yang bersifat katakanlah kontrak ya, infrastruktur ya yang cukup rumit. Ini membutuhkan metode industrial engineering. Dalam hal ini dihubungkan antara input dan output secara fisik ya. Kemudian juga metode ini relatif lebih mahal ya, dan membutuhkan waktu karena memang dibutuhkan suatu perhitungan yang cukup detail. Bisa juga dengan conference method. Conference method berarti kita mengumpulkan informasi ya, kita mendapatkan fungsi biaya tadi berdasarkan masukan dari banyak expert, masukan dari banyak divisi ya. Jadi semua kemudian berkolaborasi menghasilkan biaya ya, menghasilkan fungsi biaya. Metode yang ketiga adalah account analysis method. Ya, account analysis method ini membuat mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan variable cost, fixed cost, mixed cost, dan seterusnya. Tapi juga sangat dipengaruhi oleh penghitungan yang bersifat kualitatif. Nah, metode yang paling banyak dipakai adalah metode quantitative analysis. Metode quantitative analysis ini menggunakan metode matematis yang sesuai dengan fungsi biaya dengan menggunakan data-data historis. Nah, dengan quantitative analysis ini kita melakukan penghitungan dari semua informasi yang tersedia, baik itu tentang biayanya sendiri, cost drivernya ya, dan semua data-data yang mungkin mempengaruhi fungsi biaya tadi. Ada 2 metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan analisis kuantitatif. Yang pertama adalah high-low method dan yang kedua adalah regression analysis. Pada dasarnya langkah dalam menghitung kuantitatif analisis untuk kedua metode ini adalah sama. Yang pertama, kita identifikasi dulu dependent variabelnya, kemudian kita identifikasi tingkat aktivitas atau cost driver ya yang kita lakukan atau kita konsumsi, kemudian kita kumpulkan data untuk variabel cost, dependent variable ya, variable dependent maupun cost drivernya. Nah, setelah itu kita akan plot data tersebut ya dengan menggunakan analisis kuantitatif, analisis matematis ya. Kemudian baru kita hasilkan fungsi biayanya. Metode yang pertama adalah metode high-low method. Metode ini adalah metode yang paling simple ya, paling mudah. Hanya saja tentunya hasilnya juga bersifat kasar, jadi agak bias. Ya, kenapa? Karena pada high-low method kita hanya menggunakan metode
di mana kita memperhitungkan hanya aktivitas terendah dan aktivitas tertinggi. Ingat, dasar penyusunannya adalah aktivitas, jadi aktivitas terendah dan aktivitas tertinggi, ya. Kemudian baru kita lihat cost untuk setiap aktivitas tersebut. Nah, dari data ini kemudian kita cari yang pertama adalah slope-nya atau variable cost per unit. Variable cost per unit adalah selisih dari cost tertinggi dan cost terendah dibagi dengan selisih aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Dalam contoh kita ini kita menghasilkan 20. Artinya setiap unit aktivitas atau setiap unit cost driver membutuhkan biaya Rp20. Setelah itu kita hitung fixed cost-nya. Ya, fixed cost dengan memasukkan salah satu level aktivitas, ya. Fixed cost adalah total cost dikurangi dengan variable cost. Total cost pada aktivitas tertinggi katakanlah itu 2.500 dikurangi dengan variable cost untuk aktivitas tertinggi, yaitu 20 dikalikan dengan 100 aktivitas tertinggi, sehingga fixed cost-nya adalah $500. Oleh karena itu, persamaan ini kemudian bisa kita buat sebagai berikut, bahwa total cost adalah 500 ditambah 20 kali cost drivernya. Nah, terlihat di sini saat cara ini sangat simpel, ya, dan kita hanya memperhitungkan dua titik aktivitas. Padahal di dalamnya terdapat banyak sekali aktivitas, ya, yang sangat beragam dan mungkin biayanya juga tidak persis proporsional dengan kondisi terendah dan tertinggi tadi. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, cara lain yang dapat kita gunakan adalah dengan metode regresi analisis. Dengan regresi analisis, semua data yang ada, baik tertinggi maupun terendah, itu dimasukkan ke dalam data, kemudian diplot dengan tool statistik, kita bisa menghasilkan persamaan linearnya. Nah, persamaan linear inilah yang menjadi persamaan atau fungsi biaya kita. Ya, cara membacanya adalah kalau Y sama dengan 300,98 ditambah 10,31 kali X, berarti fixed cost dari biaya ini adalah 300,98 dan variable cost per unit adalah 10,31. Ya, X adalah machine hours, berarti cost driver dari biaya ini adalah machine hours, ya. Biaya ini kalau kita lihat dari gambar ini adalah untuk menghitung biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, terlihat di sini bahwa dengan regresi analisis tidak ada data yang hilang, semua data kita pakai sehingga hasil regresi yang dihasilkan, persamaan linear atau fungsi biaya yang dihasilkan ini menjadi lebih akurat. Cost driver sendiri sangat berperan penting, ya, pada saat kita menggunakan metode pembiayaan, ya, dengan dasar activity based costing. Jadi dengan activity based costing kita mengelompokkan biaya ke dalam banyak cost pool. Setiap cost pool kemudian kita cari cost drivernya. Nah, kemudian semua biaya tadi kita akumulasi sehingga kita dapat menghasilkan total biaya. Terlihat di sini bahwa pada activity based costing cost driver sangat penting. Ya, ketepatan dalam memilih cost driver akan menentukan apakah total biaya yang kita estimasi bersifat akurat atau bias. Ya, semakin baik kita mengidentifikasi cost driver, maka semakin akurat biaya yang kita estimasi. Nah, pada bagian atau pada topik lanjutan nanti akan dibahas bagaimana kita mengelompokkan biaya pada cost driver. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang hierarki dari biaya, ya, tapi kita akan membahas ini pada saat kita membahas activity based costing atau ABC. Ya. Nah, kalau tadi kita melihat fungsi biaya, ya, yang bersifat linear, ya, berarti kita menggunakan asumsi dan kita juga bergerak pada satu relevant range tertentu. Dan biasanya
fungsi linear itu berlaku hanya untuk jangka pendek, ya. Nah, kalau kita menggunakan fungsi yang non linear, ya, ini akan lebih bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jadi tidak hanya jangka waktu pendek, dan juga tidak ada asumsi bahwa kapasitas produksi hanya pada satu kapasitas tertentu. Jadi kita bisa bergerak pada kapasitas yang lebih rendah, kemudian mungkin pada periode berikutnya kita sudah mengembangkan kapasitas produksi kita, maka kapasitas ini pun tercover oleh fungsi biaya yang bersifat non-linear. Variable cost per unit pun juga tidak lagi kita asumsikan bersifat konstan, ya. Karena itu fungsi biaya non-linear itu bersifat lebih komprehensif dan lebih jangka panjang. Tapi dalam membuat analisis jangka pendek biasanya kita menggunakan fungsi biaya yang linear, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semuanya dan membantu Anda dalam memahami cost behavior, dan bermanfaat juga untuk proses pembelajaran perkuliahan Anda. Terima kasih.